Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Depri. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi S1. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Samira. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang analisis transaksi dan beberapa soal yang akan saya bahas nantinya. Tapi sebelum itu kita akan tahu artiannya analisis transaksi itu. Jadi pengertian analisis transaksi adalah merupakan kegiatan yang penting dalam siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Baik, itulah tadi pengertian dari analisis transaksi. Sekarang di sini saya akan membahas tentang ilustrasi pembuatan jurnal dengan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Nah, sebelum itu kita akan menentukan saldo normalnya dulu. Saldo normalnya dalam persamaan dasar ada 5, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita menggunakan aturan debit dan kredit. Nah, di aturan itu ketika kita masuk aset, kenaikannya itu bertambah di sebelah debit dan kredit penurunannya ada di sebelah kredit. Kalau liabilitas penurunannya di sebelah debit, kenaikannya ada di sebelah kredit. Begitupun dengan ekuitas. Ekuitas itu sama dengan liabilitas. Jadi penurunannya itu di sebelah debit, kenaikannya di sebelah kredit. Nah, sama juga dengan pendapatan. Pendapatan itu sama liabilitas, penurunannya sebelah debit, kenaikannya sebelah kredit. Adapun dengan prive itu sama dengan aset, kenaikannya sebelah debit, penurunannya sebelah kredit. Dan bebannya sama juga dengan aset, kenaikannya sebelah debit, penurunannya sebelah kredit. Oke, baik. Tujuan ketiga, kita masuk di sini menjelaskan dan memberikan ilustrasi penjurnalan dan pemindah bukuan transaksi ke dalam akun. Nah, kalau kita kenal namanya memposting, jadi ketika kita mencatat dalam jurnal, pasti kita posting dalam buku besar dan menggunakan aturan debit dan kredit. Debit dan kredit, setiap pencatatan jurnal dipindah bukukan ke dalam akun dalam sesuai urutan di mana mereka berada di dalam jurnal, atau kita harus menempatkan transaksinya pada itu tempatnya. Baik, selanjutnya saya membuat contoh soal. Jadi di sini saya membuat satu contoh soal, yaitu pada tanggal 10 Maret Toko Agung menerima secara tunai komisi penjualan buku sejumlah 12 juta. Jadi sudah dilihat di sini, sudah terlihat, maksudnya adalah Toko Agung menerima secara tunai. Otomatis di sini asetnya adalah kas. Nah, komisi penjualan buku sejumlah 12 juta. Di sini adalah ekuitas, yaitu pendapatan. Nah, kita tulis di sini kas. Di sini pendapatan. Di debit kas, sini di bawahnya sebesar 12 juta. Di kredit pendapatan di sini sebelah kanan sama sebesar
12 juta. Nah, ketika kita sudah masukkan ke sini, kita menjurnalnya. Nah, disinilah jurnalnya. Inilah kolom jurnalnya. Nah, pada tanggal 10 Maret kita tulis di sini 10 Maret. Di bawah pas tanggal ini Maret. Jadi keterangannya itu ya ini, kas ya, kas pada pendapatan. Kas pada pendapatan. Nah, kas itu tentu bisa dilihat di sebelah debit sebesar 12 juta. 12 juta. Nah, pendapatannya sebelah kredit sebesar 12 juta sama ya. 12 juta. Nah, saya akan beralih ke neraca saldo. Kenapa saya beralih ke neraca saldo? Karena sebelumnya kita membuat buku besar. Nah, ketika kita mau mengetahui kesalahan-kesalahan pada buku besar itu, kita buatkan neraca saldonya. Nah, cara pembuatan neraca saldonya itu ya seperti ini kolomnya. Terus yang paling pertama kalian buat apa nama perusahaannya, tuliskan nama perusahaannya, diikuti dengan judul neraca saldo serta tanggal penyajiannya. Itu langkah pertama ya. Yang langkah kedua adalah tulis akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit dan kreditnya ke dalam kolom debit dan kredit neraca saldo. Nah, inilah akun-akun yang dimasukkan ke neraca saldo sebelum yang ada pada buku besar itu, masukkan ke sini. Terus langkah ketiga, jumlahkan kolom debit dan kredit neraca saldo. Nah, inilah debit dan kreditnya ketika kita sudah masukkannya. Nah, kita jumlahkan debitnya, kita jumlahkan juga kreditnya. Nah, di situ kita harus mengetahui bahwa debit dan kreditnya itu harus sama ya, harus sama. Nah, langkah keempat itu periksa jumlah kolom debit harus sama dengan jumlah kolom kreditnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, harus sama, debit dan kreditnya harus sama yang ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesalahan mengaruhi neraca saldo. Yang pertama itu, jika terdapat selisih sebesar 10, 100 atau 1000 antara total debit dan kredit, seringkali berasal dari kesalahan penjumlahan. Jika terjadi kesalahan seperti ini, jumlahkan kembali kolom neraca saldo. Jika kesalahan masih ada, hitung kembali saldo semua akun. Nah, ketika di sini antara debit dan kreditnya tidak sama, pastinya ada 10 angka atau 1 angka saja antara debit atau kredit, itu pastinya akan salah ya. Kedua, jika selisih dapat dibagi 2, kesalahan bisa terjadi karena debit posting sebagai kredit atau sebaliknya. Nomor 3, jika selisih dapat dibagi 9, telusuri kembali saldo akun ke buku besar untuk mengetahui kesalahan pemindahan saldo dari buku besar. Dua jenis kesalahan yang biasa ditemukan dikenal sebagai transposisi. Transposisi atau transposition terjadi saat urutan angka terbalik menjadi salah. Sini saya beri contoh kenapa bisa terbalik ya. Seperti inilah contohnya. Ini juga bisa mengaruhi kesalahan pada jumlah di bawah ini, neraca saldo. Seperti debit 524.000, kredit 254.000. Nah, atau 5 4 2. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kesalahan pada neraca saldo. Nah, jika kesalahan tidak ditemukan, tinjau ulang pemindah bukuan jurnal untuk menemukan pemindah bukuan yang salah. Nah, kemungkinan besar juga memang di buku besar, dari yang di buku besar ini sudah salah angka, entah itu dalam angkanya atau ada yang akun-akunnya yang kurang ya gitu. Dan
Jika kesalahan tidak ditemukan melalui langkah sebelumnya, proses akuntansi harus ditelusuri kembali, mulai dari langkah terakhir dan mundur sampai ayat dalam jurnal. Nah, maksudnya adalah ketika neraca saldo ini tidak ditahu kesalahannya dari mana maupun di buku besar, kita harus mengkoreksi ulang dari jurnal. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada kata yang kurang jelas atau tulisan saya yang kurang jelas. Mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.